Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Pelet hitam pemikat Sukma. Bagian ke-29. Tragedi menimpa Arman dan Wisnu. Langit terlihat mulai gelap. Kuasa sang matahari bersiap digantikan oleh gelapnya malam. Mbak, sudah menjelang malam. Mbak mau diantar pulang? Tanya Dokter Andri. Terlihat Yati diam, wajahnya menunduk, tanpa jawaban. Kenapa Mbak? Yati masih diam, tak menjawab apapun, hanya wajahnya tertunduk lesu. Ada apa lagi? Astaga, maaf Mbak saya lupa, ucap Dokter Andri seraya mengusap keningnya. Maaf, apa Mbak Yati selama ini tinggal di warung itu? Tanyanya lagi dengan hati-hati, yang dijawab dengan anggukan lemah Yati. Apa? Mbak mau tinggal di rumahku lagi? Tanya Dokter Andri dengan hati-hati. Bagaimanapun ia berusaha menjaga agar Yati tak tersinggung dengan ucapannya. Yati masih diam. Bagaimana Mbak? Nggak mungkin kan Mbak hidup di jalanan? Mbak masih muda. Sangat berbahaya bagi seorang wanita seperti Mbak dalam kondisi begini. Tanpa sadar tangan Dokter Andri menyentuh ujung jari Yati, yang membuatnya tergagap sadar. Oh. Maaf Mbak, maaf. Bukannya bermaksud tidak sopan. Yati menyadari hal itu. Tidak mungkin Dokter Andri bersikap tak sopan padanya. Namun sesungguhnya bukan hal itu yang ditakutkan. Ibu dan Michelle sudah kembali ke Amerika. Saat ini di rumah hanya ada aku, Laras adikku dan Bominah. Mereka berdua tentu tak akan keberatan jika Mbak mau tinggal lagi bersama kami. Yati kembali menatap dokter tampan itu. Sungguh ia tahu bahwa dokter itu memang baik padanya. Tapi justru itu yang ia takutkan. Ia takut akan sakit lagi karena berharap terlalu tinggi bagi hidupnya. Ia cukup sadar oleh keadaannya. Ia tak lebih baik dari seorang gelandangan, yang tak tentu arah dan tujuannya. Bahkan tak tahu kemana harus mengadu setiap kali masalah baru menderanya. Mbak, sungguh, berbahaya bagi Mbak untuk hidup di jalanan. Di luar sana berbahaya Mbak. Aku tak ingin mendengar bahaya mengintip Mbak lagi. Ucap dokter itu lagi. Kali ini lebih lembut. Apa-apa tak apa-apa. Ucap Yati kemudian. Nggak apa-apa Mbak. Toh kamar Mbak tempo hari juga masih kosong. Tak ada yang mengisinya. Mbak bisa tinggal di sana lagi. Yati masih terdiam. Berbagai takut dan ragu menghinggapinya. Ia masih trauma dengan ucapan Bu Medi. Oh iya, kebetulan Laras juga mau buka butik. Nanti Mbak Yati bisa bekerja sama dengannya. Mau kan? Dan soal ibu, nanti biar saya yang bicara. Gimana Mbak? Mau ya? Ucap dokter tampan itu lagi. Sesaat kemudian Yati tampak mengangguk, membuat dokter Andri tersenyum senang. Tapi, ucap Yati lagi. Apa lagi Mbak? Ucap dokter Andri. Bisa nggak nanti biar aku tidur dengan Mbok Minah saja? Ucap Yati lirih. Oh. Bisa, bisa. Nanti bisa dibicarakan dengan beliau. Yuk kita pulang. Ajak dokter Andri seraya tersenyum manis. Membuat Yati seolah kembali menjadi gadis remaja. Namun segera disingkirkannya perasaan itu jauh-jauh. Ingat dirimu Yati. Ujar Yati keras dalam hati. Segera setelah dibereskan tagihan rumah makan itu, melakukan kembali mereka menuju kediaman dokter Andri. Sepanjang jalan mereka hanya terdiam kembali. Memang sudah menjadi kebiasaan dokter tampan itu untuk tidak banyak bicara, kecuali yang dianggapnya penting saja. 15 menit berlalu. Mereka sudah kembali tiba di Jalan Daan Mogot. Namun tiba-tiba terdengar bunyi gawai. Ya halo, ujar dokter Andri. Sesaat terdengar percakapan mereka yang tampaknya penting. Beberapa kali terdengar dokter Andri menarik nafas dalam. Hingga akhirnya panggilan terputus. Ada apa dok? Ujar Yati peduli. Aku harus kembali ke rumah sakit. Ada pasien gawat. Ujar dokter Andri tanpa menoleh. Mbak Yati mau diantar dulu atau gimana? Tanya dokter Andri. Nggak usah dok. Biar nanti aku ikut ke rumah sakit saja. Biar aku tunggu saja di sana. Baiklah mbak. Terima kasih ya. Ucap dokter Andri lagi. Terima kasih. Untuk apa? Wisnu mendengus kesal.
Sungguh baru kali ini ia dibuat keki dengan ucapan orang, yang bahkan tidak dikenalnya langsung. Ia berjanji akan memberikan pelajaran nanti saat bertemu dengannya. Brak, ditutupnya pintu mobil dengan kesal. Ia berniat akan segera menuju rumah sakit tempat Isma dirawat. Oh iya, bagaimana dengan darah itu? Diambilnya gawai. Dibukanya aplikasi donor darah tempat tadi dia bertanya. Selamat malam, saya Wisnu. Yang tadi bertanya soal darah. Telung, pesan berbalas. Oh iya Bapak Wisnu, ada yang bisa kami bantu? Wisnu mendengus kesal oleh pertanyaan retorika semacam itu. Namun terpaksa dibalasnya juga chat itu walaupun hati dongkol. Tadi saya sudah menanyakan soal stok Golden Blood. Kapan saya bisa mendapatkannya? Telung, lagi-lagi terdengar suara notif. Maaf Bapak Wisnu, stok saat ini masih kosong. Coba Bapak hubungi nomor ini. 0856XXXXX7112. Beliau satu-satunya pemilik golongan darah itu di daerah ini. Baik, terima kasih. Cepat di-save-nya nomor itu, dan dihubungi dengan tergesa-gesa. Hal, ucap Wisnu senang saat mendengar panggilannya diangkat. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Cobalah beberapa saat lagi. Seru suara di seberang sana, yang terdengar menyebalkan. Tut, tut, tut. Sialan, gerutu Wisnu lagi seraya terus mencoba menghubungi nomor itu. Namun, berkali-kali dicobanya menelpon, terus saja terdengar jawaban yang sama. Arregehai-gehai-gegeh geram Wisnu seraya meninju setir mobilnya, membuat suara klakson nyaring terdengar. Woi, sabar dong mas, ucap seorang pemotor menggedor pintu mobilnya. Maaf mas, ucap Wisnu melambaikan tangan. Sial, itu satu-satunya orang berdarah emas di sini. Tak bisa dihubungi lagi. Argah, gerutunya lagi. Daripada pusing di sini, mending aku langsung ke rumah sakit aja. Setidaknya aku bisa melihat kondisi langsung Isma. Daripada berlama-lama di sini tak ada hasil. Dijalankannya mobil menuju Jakarta Hospital dengan hati remuk berkecamuk. Ia sangat mengkhawatirkan kondisi Isma. Tapi datang dengan tangan kosong. Sungguh hal tak masuk akal. Di mana harga diriku? Gumam Wisnu mendengus kesal. Sepanjang perjalanan terus saja ia melamun. Hingga tiba di suatu pertigaan. Dan tanpa disangka sekonyong-konyong meluncur sesosok tubuh kurus menyeberang jalan, yang langsung tanpa bisa dihindari olehnya terpental setelah tertabrak oleh moncong mobilnya. Brak! Keras suara tabrakan itu, disusul tabrakan lagi dari arah belakang, membuatnya tak bisa lagi menghindar. Mobilnya rusak, bagian depannya penyok, sedangkan belakangnya kaca hancur. Hoi, ada kecelakaan, teriak seseorang, yang langsung tanpa dikomando menarik banyak massa. Wisnu panik, ia yang sedianya akan kabur, tak bisa lagi menghindar. Deretan massa telah siap dengan pentungan dan bongkahan batu jika saja ia berani melarikan diri. Hoi, keluar dong, jangan jadi pecung, ujar seorang pemuda sembari menggedor pintu mobilnya. Beberapa saat Wisnu hanya bisa terbengong di dalam. Ia khawatir dengan keselamatannya. Tanggung jawab woi, urusi korban, ujar seorang lagi. Tampaknya cukup bisa dipercaya. Ia mulai turun kekhawatirannya. Kriet, ini dia pelakunya. Kita hajar saja dia, ujar seseorang ditanggapi yang lainnya. Wisnu turun dari mobilnya, dan sesaat tampak ia menghindar dari pukulan massa, sampai seseorang yang tadi menggedornya berujar keras. Jangan main hakim sendiri dong. Tenang, tenang. Ampun pak, ampun, ujar Wisnu memelas. Nah, gitu dong. Tanggung jawab jadi lelaki. Urusi dulu dia, ujar orang itu seraya menunjuk korban kecelakaan yang tadi tertabraknya. Di sana, di ujung jalan sana, sekitar 2 meter dari arahnya berdiri, tampak tergolek lemah seorang lelaki kurus. Rambutnya riap-riapan hitam tak terurus. Kulitnya hitam dan kotor. Wajahnya yang tirus tampak meringis kesakitan. Dan, dari sekujur tubuhnya tampak mengalir darah tak henti-hentinya. Wisnu tercekat. Kau, Arman,
Tunjuk Wisnu lagi seraya memastikan bahwa pria malang itu adalah Arman sahabat lamanya. Bahwa pria dengan pakaian kumal dan penuh darah itu adalah Arman. Sahabatnya sejak dulu. Yati, maafkan aku. Aduh, sakit, aduh, sakit. Lelaki malang itu terus saja mengucapkan dua kalimat itu. Terus-menerus diucapkannya tanpa ada ucapan lain yang bisa didengar maupun dikatakannya. Arman, maafkan aku Arman, isak Wisnu pada sahabatnya. Pria gembel itu tak peduli pada ucapan kawan lamanya. Tatap matanya kosong. Ia terus saja merintih dan mengadu lemas. Air matanya berlinangan mengalir dari sela-sela keriput pipinya yang terlihat begitu tua di usianya. Wisnu mendekat. Pilu hatinya melihat kondisi kawan lamanya itu. Ia sadar sepenuhnya bahwa keadaan Arman adalah akibat darinya. Ialah biang segala kehancuran yang menimpa Arman. Arman, ucap Wisnu seraya berusaha memeluk tubuh Arman yang kini begitu ringkih dan sembab oleh debu dan darah. Bapak, tolong angkat sahabat saya ini ke mobil. Tolong ya bapak, ucap Wisnu memohon pada para pria yang tampak berkumpul di situ. Sesaat mereka saling berpandangan. Lalu, dimulai satu orang maju. Maka diangkatlah tubuh Arman yang terluka dan diletakkan pada jok belakang mobil Wisnu. Tiba-tiba maju salah seorang dari para pengangkat itu seraya berujar. Kakak, kalau boleh, beta mau ikut antar itu korban Seru lelaki itu mantap. Terlihat seram dengan tatu burung melekat di punggung. Ditambah lagi rambut kribonya membuat kesan seram erat melekat padanya. Ya, kami tak mau kau membuang bukti kejahatan ini. Seru yang lain menimpali. Wisnu mau tak mau mengikuti permintaan para penonton itu. Ia tak mau dianggap pembunuh. Ia akan bertanggung jawab terhadap hasil perbuatannya. Baik bapak-bapak, silakan bagi yang berniat ikut mengantar sahabat saya ini. Ujar Wisnu bijak. Ia tak mau bertindak sembrono. Tak sampai setengah jam melaju. Sampailah mobil mereka di Jakarta Hospital, tempat berpraktek Dr. Andri. Mbak Yati mau menunggu di mana? Ujar Dr. Andri pada Yati. Nanti aku tunggu di lobi saja. Ujar Yati menjawab. Diturunkannya kaki jenjang itu dan berjalan pelan menunggu lobi rumah sakit. Sementara Dr. Andri sudah melesat entah kemana. Ditatapnya barisan kursi panjang di lobi. Tak terlalu buruk untuknya melalui malam ini. Bahkan jauh lebih baik dibanding sebelum-sebelumnya di warung mie ayam yang sempit dan sumpek. Mbak Yati, ujar seorang suster ramah. Yati kaget dengan penerimaan suster itu. Dari mana ia tahu namanya? Namun segera disingkirkannya pikiran itu. Pasti dari Dokter Andri kan? Iya sus. Ada apa? Ujar Yati tergagap. Bersambung.